Selamat pagi buat anak-anak kami semua, dimanapun kalian berada saat ini. Semoga kalian dalam keadaan sehat dan juga tentunya masih bersemangat untuk belajar. Adapun materi kita di tahun ajaran baru ini yaitu mengenai listrik arus searah, ya. Jadi materi ini cukup banyak subbabnya, jadi nanti kita mungkin membutuhkan waktu lebih lama untuk menyelesaikan satu bab ini, mungkin sekitaran 4 kali pertemuan atau 5 kali pertemuan. Jadi untuk kali ini kita akan membahas yang namanya listrik dinamis, hambatan listrik, dan rangkaian seri paralel, supaya diperhatikan dan juga diikuti sampai selesai. Baik, kita masuk ke materi kita yang pertama, yaitu mengenai listrik dinamis. Tapi sebelumnya kita harus tahu dulu listrik itu terbagi atas dua, yaitu listrik statis dan listrik dinamis. Statis adalah yang muatannya diam. Sedangkan dinamis adalah yang muatannya bergerak. Atau inilah yang kita sebut dengan arus listrik. Ya, jadi yang akan kita bahas pada saat ini adalah yang listrik dinamisnya, ya. Listrik dinamis ini juga merupakan listrik yang kamu gunakan di kehidupan sehari-hari, ya. Yang kamu gunakan di rumah, misalkan disebutnya listrik dinamis. Oke, di sini saya akan buat rangkaian sederhana dari listrik dinamis. Oke, ini merupakan simbol dari tegangan ataupun V, ya. Jadi yang panjang di sini merupakan positif dan yang pendek adalah negatif. Jadi nanti untuk selanjutnya kalau ada rangkaian di buku atau dimanapun, kalau tidak dikasih tahu nilai positif negatifnya, maka kamu harus langsung tahu bahwa yang panjang itu adalah positif dan yang pendek itu adalah negatif. Oke, seperti kita tahu bahwa arus pasti mengalir dari positif ke negatif, maka arah arusnya sudah pasti arah ke kanan, ya. Simbol dari arus itu adalah I. Oke, baik. Jadi ini kamu sudah tahu arahnya kemana. Kemudian ini adalah simbol dari R, ya. Apa itu R? R itu adalah hambatan, ya. Hambatan ataupun berasal dari kata resistance, ya. Oke, jadi kita bahas mengenai hambatan ini, ya. Jadi kita bahas mengenai hambatan listrik. Oke, atau yang kita sebut tadi dengan R, ya kan, simbolnya tadi R, ya. Oke, jadi seperti pada saya buat lagi, ya. Saya buat lagi rangkaiannya, ya. Kita gambar lagi rangkaian sama dengan tadi. Oke, anggap saja gambar saya ini cantik, ya. Oke, jadi di sini tadi apa? Ini tadi adalah simbol dari V, ya kan, yaitu tegangan. Kemudian arah arusnya kemana? Arah arusnya tanpa dibuat pun kamu udah tahu, ya, arah arusnya, ya. Dan ini adalah simbol dari hambatan, ya, yaitu R. Oke, jadi dari manakah kita seluk-beluk dari hambatan ini sebenarnya dari mana sih? Kita tahu itu ada yang disebut dengan hukum Ohm, ya, yang membahas hukum Ohm. Jadi si Ohm inilah, Ohm itu nama orangnya, yang menemukan hukum mengatur hubungan antara tegangan, arus listrik, dan juga hambatan. Di mana hukum Ohm menyatakan bahwa tegangan sebanding dengan kuat arus. Tegangan sebanding dengan kuat arus. Jika kita tahu bahwa tegangan itu sebanding dengan kuat arus, maka kita bisa buat persamaan seperti ini. V per I berarti adalah sama dengan R, kan begitu. Oke, tanpa Miss buat pun sebenarnya kalian sudah tahu, ya, kalau mencari I bagaimana, mencari V-nya bagaimana. Tapi kita tulis lagi di sini. Jadi kalau V-nya, maka V sama dengan I kali R, ya kan? Dan I sama dengan V per R. Oke, dari sini kita bisa lihat bahwasanya tegangan
I itu berbanding lurus dengan apa? Dengan tegangan, ya kan? Sedangkan I juga berbanding terbalik dengan R ataupun hambatan. Jadi dari situ kita bisa tentukan kalau yang namanya berbanding lurus, maka nilainya apabila yang satunya bertambah, maka yang satunya juga akan ikut bertambah besar seperti itu. Jadi kalau berbanding terbalik, maka apabila salah satu dia membesar, maka yang berbanding terbalik dengan dia akan mengecil seperti itu. Jadi dari sini kita lihat, maka apabila R-nya diperbesar, maka I dan V akan mengecil. Sedangkan apabila R-nya diperkecil, maka I dan V-nya akan besar seperti itu. Contoh. Contoh. Kita buat misalkan V-nya sama. Misalkan V sama. Oke, berapa kita buat nilainya? Misalkan kita buat 12 volt ya. Kita buatlah misalkan V itu sama dengan 12 volt. Oke. 12 volt. Jadi sekarang kita mau membuktikan apakah apabila kita ganti-ganti R-nya, kita perbesar, kita perkecil hambatannya, apa yang terjadi dengan arus? Apakah dia akan membesar atau mengecil? Oke, kita lihat apa tadi rumus untuk I tadi adalah I sama dengan V per R, ya kan? Oke, dari beranjak dari persamaan ini, maka apabila V-nya kita buat sama dalam dua persamaan, jadi kita buat R-nya kita ganti. Misalkan R yang pertama kita buat 3. Coba, berarti I-nya sama dengan kita substitusi. Misalkan R-nya 3 ini ya, kita substitusi, maka V per R sama dengan 12 per 3, ya kan? Maka I-nya sama dengan berapa? 4 ampere. Oke, bagaimana kalau misalkan R-nya kita perkecil, misalkan kita buat 2, apa yang terjadi? Coba. I sama dengan, kita tulis lagi ya, I sama dengan V per R. I sama dengan V per R. Oke, sekarang R-nya kita ganti jadi 2, maka sama dengan 12 per 2, berarti sama dengan 6 ampere. Oke, dari sini kita bisa lihat bahwa apabila R-nya diperkecil, maka arusnya akan membesar, dan sebaliknya R-nya diperbesar, arusnya akan mengecil, ya. Berarti benar ya tadi si Ohm ya yang membuat persamaan tersebut. Oke. Oke, kita lanjut ke rangkaian seri paralel. Oke, saya buat di sini gambar 3 buah resistor yang disusun secara seri. Oke, saya buat namanya di sini R1, R2, dan R3. Jadi kalau ada 3 buah resistor disusun seperti ini, itu untuk mencari hambatan penggantinya adalah kita gunakan persamaan RS sama dengan R1 tambah R2 tambah R3. Oke, jadi ini persamaan untuk mencari hambatan pengganti pada rangkaian seri, ya. Jadi kalau misalkan dia resistornya lebih dari 3, jadi tinggal dijumlahkan aja begitu ya untuk rangkaian seri. Oke. Kemudian saya rangkai ketiga resistor tersebut, saya rangkai lagi dengan rangkaian paralel. Oke, saya susun lagi, saya buat namanya. Ini tadi R1, R2, dan R3. Nah, kalau di rangkaian paralel seperti ini, maka untuk mencari hambatan penggantinya adalah kita gunakan persamaan 1 per RP
sama dengan 1/R1 ditambah 1/R2 ditambah 1/R3. Oke. Kalau misalkan sama dengan yang tadi ya, kalau misalkan dia lebih dari 3 resistor, maka tambahkan aja dan seterusnya, begitu ya. Jadi, ini dia persamaan dari rangkaian seri dan rangkaian paralel. Nah, di sini saya mau buat contoh. Contohnya begini. Contoh. Di sini saya buat sebuah rangkaian, saya gabung antara rangkaian seri dan paralel. Nah, saya buat namanya R1, R2, R3, 4, 5, R6. Oke. Saya buat namanya demikian. Kemudian kamu perhatikan dulu. Untuk menyederhanakan rangkaian ini, yang mana yang lebih duluan kamu selesaikan? Tentunya sudah pasti yaitu R2, R3. Yaitu R2, R3 dan R4, iya kan? Iya. Jadi di sini yang 3 ini kan, kenapa yang 3 ini yang lebih gampang disederhanakan? Karena dia tidak ada cabang yang memisahkannya, ya kan? Jadi dia merupakan rangkaian seri. Sudah? Oke, jadi untuk itu maka gambarnya bisa kita sederhanakan menjadi seperti ini. Oke, jadi tetap kita buat yang ini tadi adalah R1, ya kan? Kemudian ini sudah menjadi pengganti dari yang ketiga tadi. Berarti dia RS1. Iya. Jadi ini adalah R6, ya. Dan yang bawah ini adalah tetap ya R5. Oke. Jadi kalau sudah seperti ini, yang manalah yang mau kamu sederhanakan? Ayo. Oke. Benar ya? Jadi yang mau disederhanakan di sini tentu saja kamu pasti akan disederhanakan yang R6 dengan RS1 dulu, ya kan? Rangkaian apa? Menggunakan rangkaian apa? Rangkaian paralel. Jadi kalau kita buat lebih sederhana lagi, maka gambarnya akan seperti ini. Saya gambar di sini ya. Nah, sudah sangat sederhana. Jadi tetap saya buat ini tadi R1. Kemudian ini adalah tadi kamu paralelkan menjadi rangkaian paralel 1. Dan ini tadi R5, ya kan?
Nah, kalau sudah seperti ini tentu saja sudah sangat gampang, ya kan? Rangkaian apa ini, Nak? Rangkaian seri. Kenapa? Karena dia tidak mempunyai cabang. Ini kalau diluruskan pas ini yang contoh rangkaian seri yang di atas ya. Oke, baik. Jadi, maka hambatan pengganti total yaitu kita gunakan rumus rangkaian seri. Maka RS sama dengan R1 tambah RP1 ditambah R5, ya kan? Nah, inilah hasil dari rangkaian pengganti dari seluruh rangkaian dari atas. Jadi kalau kita buat angka-angkanya, maka terakhir nanti dia akan dapat satu angka untuk penggantinya. Gitu ya. Oke. Ini tugas rumahnya agar dikerjakan ya.